Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 akan membahas hasil dari Project Based Learning kami tentang kajian komprehensif atas implementasi analisis laporan keuangan di perusahaan Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dan perusahaan Bentul International Investama Tbk tahun 2019 dan tahun 2020. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 12. Yang pertama ada Dian Utami, kemudian ada Desmalia Aulia, saya sendiri selaku moderator, kemudian ada Resti Dwitarini, dan yang terakhir ada Prila Mutia Indriati. Sebelum masuk ke pembahasan tentang analisis laporan keuangan, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang profil PT HM Sampurna dan juga PT Bentul. Untuk yang pertama ini profil PT HM Sampurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk berdiri sejak tahun 1913 dengan produk legendarisnya Ji Samsu atau dikenal dengan Raja Kretek. Sampurna adalah pencetus kategori sigaret kretek mesin kadar rendah di Indonesia dengan produk Sampurna A pada tahun 1989. Produk utama dalam Sampurna A adalah merek terdepan di pasar rokok Indonesia. Di sini Sampurna juga memproduksi sejumlah kelompok merek rokok kretek yang telah dikenal luas termasuk Marlboro Filter, Sampurna Yuk, Philip Morris, Bolt, dan Sampurna Kretek. Yang selanjutnya adalah profil PT Bentul International Investama. Bentul International Investama atau yang sering juga disebut dengan Bentul Group merupakan industri rokok terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini menjadi produsen pertama di Indonesia yang menciptakan kretek filter dari mesin. Pabrik ini berdiri sejak tahun 1930 saat Hock Leong membangun industri rokok rumahan miliknya. Lalu di akhir tahun 1960-an, Bentul Group ini menjadi perusahaan yang memproduksi kretek filter buatan mesin dan membungkus rokok dengan plastik. Kemudian inovasi ini menjadi standar bagi para industri tembakau nasional. Keberhasilan perusahaan ini tidak lepas dari konsumen dan merek yang diluncurkan, serta investasi dalam portofolio perusahaan yang diciptakan untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada beberapa produk yang dihasilkan oleh Bentul Group, diantaranya ada Tali Jagat, X-Mill, Star Mill, Downhill Country, dan lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke analisis keuangannya. Yang pertama adalah analisis komparatif. Analisis komparatif sendiri dilakukan dengan meninjau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, ataupun laporan arus kas secara berturut-turut dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian analisis ini biasanya melibatkan sebuah tinjauan perubahan tiap-tiap saldo akun berdasarkan tahun ke tahun atau multi tahun. Nah, informasi yang paling penting dan sering diungkapkan dari analisa laporan keuangan komparatif adalah tren. Perbandingan laporan selama beberapa periode dapat mengungkap arah kecepatan dan jangkauan tren. Analisis komparatif juga membandingkan tren pada pos-pos terkait. Yang pertama, analisis komparatif pada PT HM Sampurna. Di sini kita akan melihat analisis komparatif pada laporan posisi keuangan. Dapat dilihat pada slide aset lancar di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,015. Kemudian aset tidak lancar juga sama dengan aset lancar mengalami penurunan sebesar 0,068. Kemudian di sini jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 0,28. Sedangkan ekuitasnya mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,15. Sehingga di sini jumlah liabilitas dan ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 0,024. Analisis komparatif yang selanjutnya adalah pada laporan laba rugi.
Sama-sama kita lihat pada tabel ini, rata-rata pada laporan laba rugi ini mengalami penurunan. Bisa kita lihat jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 0,889, jumlah laba rugi mengalami penurunan sebesar 0,375, dan laba rugi per saham dari operasi yang dilanjutkan ini juga mengalami penurunan sebesar 0,373. Jadi pada laporan laba rugi ini akun-akunnya banyak mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian pada laporan arus kas di sini penerimaan dari pelanggan ini mengalami penurunan sebesar 0,12. Tetapi di sini ada peningkatan pada jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar 14,231. Kemudian disusul dengan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan juga mengalami peningkatan sebesar 0,023. Dan yang terakhir, kas dan setara kas pada akhir periode ini mengalami penurunan sebesar 0,16 pada tahun 2019 ke tahun 2020. Setelah tadi kita menggunakan analisis komparatif untuk melihat keadaan keuangan PT HM Sampurna, sekarang kita akan menganalisis pada PT Bentul. Sama seperti PT HM, yang pertama pada laporan posisi keuangan. Di sini sama seperti PT HM Sampurna, banyak akun-akun yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Seperti di sini terdapat aset lancar yang mengalami penurunan sebesar 0,286, aset tidak lancarnya juga mengalami penurunan sebesar 0,226, sehingga jumlah aset pada tahun 2019 ke tahun 2020 itu mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,267. Tetapi di sini ada peningkatan di liabilitas jangka panjang sebesar 0,2. Peningkatannya tidak terlalu signifikan. Dan juga ekuitasnya di sini mengalami penurunan sebesar 0,32. Sama halnya seperti PT HM Sampurna, jumlah liabilitas dan ekuitasnya juga sama mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,267 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Yang selanjutnya kita akan melihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi di sini hampir seluruh akunnya mengalami penurunan. Jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 91,94. Kemudian jumlah laba ruginya mengalami penurunan sebesar 53,69. Dan laporan laba rugi per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan juga mengalami penurunan sebesar 53,71. Jadi sama seperti PT HM Sampurna, pada laporan laba rugi dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu banyak mengalami penurunan. Kemudian kita akan melihat laporan arus kas. Di sini jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 2,64. Terjadi peningkatan di sini pada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar 1,83. Kemudian yang terakhir, kas dan setara kas pada akhir periode itu mengalami penurunan sebesar 0,63. Baik, sebelumnya saya Priyala Mutia Indriati yang akan membahas materi bagian analisis common size dan analisis arus kas. Pertama, analisis common size. Analisis common size menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase, di mana salah satu pos ditetapkan patokan sebesar 100%. Analisis common size disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk neraca. Prosedur dalam analisis common size disebut sebagai analisis vertikal karena melakukan evaluasi akun dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Analisis laporan keuangan common size berguna untuk perbandingan antar perusahaan karena laporan yang berbeda disusun kembali dalam format common size.
Analisis common size pada perusahaan Hanjaya Mandala Sampurna. Dalam 3 tahun berturut-turut, aset lancar perusahaan lebih besar dibandingkan dengan aset tetap. Hal ini menandakan perusahaan banyak berinvestasi pada aset lancarnya. Pada tahun 2020, aset lancar meningkat sebesar 0,81 dari tahun 2019. Dan apabila dilihat dari laporan keuangan, terlihat bahwa perusahaan sedang meningkatkan jumlah persediaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp1.717.476. Artinya, perusahaan sudah mampu mengefisiensikan penggunaan aset yang ditanam perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aset perusahaan setiap tahunnya. Selanjutnya, komposisi liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 sebesar 18,87% liabilitas jangka pendek, 5,25% liabilitas jangka panjang, dan 75,87% ekuitas. Dalam hal ini, modal perusahaan masih mendominasi struktur perusahaan. Kemudian, dalam 3 tahun berturut-turut liabilitas menurun. Artinya, perusahaan dalam keadaan baik karena hutang mempunyai proporsi yang lebih kecil. Selanjutnya pada bagian laporan laba rugi. Penjualan bersih pada tahun 2020 mencapai 89,7%, artinya retur barang 9,91% dari total penjualan. HPP pada tahun 2020 mencapai 71,4% dari total penjualan. Perusahaan mendapatkan 18,21% laba kotor dari total penjualan, beban usaha sebesar 22% dari total penjualan. Dari nilai tersebut, laba bersih yang diperoleh perusahaan sebesar 14,9% dari total penjualan. Jadi, dapat kita simpulkan kinerja keuangan PT Sampurna yang diukur dengan menggunakan analisis common size mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan perusahaan sudah efisien dalam menggunakan biaya operasional perusahaan, sehingga biaya operasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dan pendapatan perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan telah efisien dalam menggunakan aset yang ditanam perusahaan. Selanjutnya, analisis common size pada perusahaan Bentul International Investama pada bagian laporan posisi keuangan. Pada perusahaan Bentul, aset lancar perusahaan lebih besar dibandingkan dengan aset tetap. Hal ini menandakan perusahaan banyak berinvestasi pada aset lancarnya. Pada tahun 2020, aset lancar menurun sebesar 2% dari tahun 2019. Artinya, perusahaan belum mampu mengefisiensikan penggunaan aset yang ditanam perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya aset perusahaan setiap tahunnya akibat terkena dampak COVID-19. Pada tahun 2020, liabilitas jangka pendek sebesar 30%, liabilitas jangka panjang sebesar 24%, dan ekuitas sebesar 46%. Dalam hal ini, nilai liabilitas perusahaan mendominasi struktur perusahaan. Artinya, perusahaan dalam keadaan yang kurang baik karena hutang mempunyai proporsi lebih besar dibandingkan dengan modal. Pada bagian laporan laba rugi, dari hasil analisis di atas dengan menggunakan metode common size, maka dapat disimpulkan bahwa emiten rokok PT Bentul International Investama merugi pada tahun 2020 dan mengalami pengurangan penjualan. Berdasarkan laporan keuangan perseroan dan entitas anak konsolidasian pada tahun 2020, perseroan mengalami penurunan penjualan sebesar 33,33%. Kemudian pada tahun 2019, perseroan membukukan penjualan sebesar 20,87 triliun, sementara pada tahun 2020 tercatat penjualan sebesar 13,89 triliun. Sementara beban pokok penjualan pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,50 triliun yang menyebabkan laba kotor perseroan pun berkurang menjadi 1,39 triliun pada tahun 2020. Oleh sebab itu, perseroan kemudian berbalik rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2020 menjadi 2,66 triliun. Sedangkan pada tahun sebelumnya, perseroan masih bisa mencatat laba sebesar 50,61 miliar.
Selanjutnya, analisis arus kas pada perusahaan Hanjaya Mandala Sampurna. Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas dengan dasar arus kas, maka tingkat likuiditas pada perusahaan Hanjaya Mandala Sampurna pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yakni 39,54% dan 36,40% untuk current cash debt coverage dinilai kurang baik karena nilai rasio tersebut di bawah 40%, yang merupakan batas persentase nilai yang baik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang jangka pendeknya dengan mengandalkan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas dengan dasar arus kas, maka tingkat solvabilitas pada perusahaan Hanjaya Mandala Sampurna pada tahun 2019 sampai dengan 2020 yakni 38,30% dan 35,31% untuk cash long term debt coverage dinilai baik karena rasio tersebut di atas 20%, yang merupakan batas persentase nilai yang baik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi seluruh hutangnya dengan mengandalkan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Baik, saya Resti Dwi Tarini dengan MPM 2011031035. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis perbandingan rasio profitabilitas dengan rata-rata industri. Analisis keuangan itu kan melibatkan dua hal, yaitu perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lainnya, khususnya yang bergerak dalam industri yang sama, dan mengevaluasi tren posisi keuangan perusahaan saat ini. Nah, ini adalah tabel laba bersih perusahaan rokok. Di sini ada PT HM Sampurna Tbk yang merupakan perusahaan objek dari analisis kami. Ada PT Gudang Garam Tbk, kemudian ada PT Wismilak Inti Makmur Tbk, dan PT Bentul Internasional Investama Tbk. Berdasarkan tabel, kita lihat bahwa laba bersih rata-rata perusahaan sektor industri rokok mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penurunan laba perusahaan rokok ini disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga menyebabkan turunnya penjualan. Tingkat penjualan merupakan salah satu indikator yang menentukan laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan rokok yang menunjukkan laba yang meningkat pada tahun 2020 yaitu PT Wismilak Inti Makmur Tbk sebesar 43,6 miliar. Peningkatan ini karena disebabkan oleh penduduk rokok yang laku keras di masyarakat. Berdasarkan tabel juga kita lihat bahwa PT HM Sampurna memiliki laba terbesar di antara sesama industri yang ada. Langsung saja kita masuk ke analisis rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada rasio net profit margin atau NPM. Rasio NPM ini digunakan untuk mengetahui laba bersih yang diperoleh perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Jadi semakin tinggi nilai NPM-nya, maka keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham juga akan semakin tinggi. Nah, berikut adalah hasil perhitungan rasio NPM. Jika kita lihat di sini, keempat perusahaan berada di bawah rata-rata industri yang sebesar 20%. Berdasarkan hasil perhitungan, kita dilihat bahwa nilai tertinggi rasio NPM-nya pada perusahaan PT HM Sampurna Tbk sebesar 13,14% dan yang terendahnya pada Bentul Internasional Tbk, yaitu sebesar negatif 0,97%. PT HM Sampurna Tbk memiliki rasio tertinggi itu dikarenakan perusahaan mampu memanajemen yang baik sehingga meningkatkan penjualan. Sedangkan untuk PT Bentul yang berada pada rasio terendah, rasio NPM terendah karena mereka tidak mampu untuk menghasilkan atau meningkatkan penjualan. Yang kedua ada Return on Total Asset atau ROA. Rasio ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam memperoleh keuntungan. Jadi semakin tinggi nilai ROA, maka menunjukkan laba perusahaannya semakin tinggi dan semakin kuat posisi perusahaan.
Berikut adalah hasil perhitungan rasio ROA. Jika kita lihat keempat perusahaan, jika dibandingkan dengan rata-rata industri itu berada di bawahnya atau lebih rendah. Di sini kita lihat nilai tertinggi hasil dari rasio ROA adalah perusahaan HM Sempurna TBK sebesar 21,25%, sedangkan yang terendah adalah pada PT Bentul Internasional Investama TBK yang sebesar negatif 1%. PT Sempurna memiliki rasio ROA tertinggi karena penjualannya mengalami kenaikan sehingga laba bersihnya juga ikut mengalami kenaikan. Bentul memiliki nilai rasio terendah pada tahun 2019 sebesar negatif 1,7% dikarenakan biaya investasi dan biaya produksi yang tinggi tetapi penjualan yang rendah sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan tabel juga kita lihat bahwa laba bersih paling tinggi dan kinerja perusahaan terbaik yaitu pada PT HM Sempurna Investama TBK karena ROA mendekati nilai rata-rata industri. Yang ketiga itu ada return on equity atau ROE. Rasio ROE ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat keuntungan yang diberikan para pemegang saham atau investor. Nah, ini adalah hasil perhitungan rasio ROE industri rokok. Jika kita lihat keempat perusahaan itu berada di bawah rata-rata industri atau lebih rendah. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel, nilai tertinggi untuk rasio ROE itu pada PTM Sempurna sebesar 31,30% dan nilai terendahnya pada Bentul Internasional Investama TBK sebesar negatif 0,7%. PT Sempurna memiliki nilai rasio ROE tertinggi pada tahun 2019 sebesar 38,5% karena perusahaan mampu mengoptimalkan biaya sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sedangkan PT Bentul memiliki rasio terendah tahun 2020 sebesar negatif 2,01%. Berdasarkan tabel, perusahaan yang memberikan tingkat pengembalian tertinggi kepada para investornya adalah perusahaan HM Sempurna dan kinerja perusahaan yang terbaik itu tetap kembali pada HM Sempurna. Yang keempat ada gross profit margin atau GPM. Rasio GPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya untuk menghasilkan laba. Nilai rasio GPM yang tinggi itu akan menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik karena perusahaan memiliki manajemen yang baik. Nah, ini adalah hasil perhitungan rasio GPM. Jika kita lihat rata-rata dari keempat industri ini berada di bawah rata-rata industri, terkecuali pada PT Wismilak. Jika kita lihat nilai tertinggi rasio GPM itu pada PT Wismilak sebesar 30,86% dan terendahnya pada PT Bentul Internasional TBK yaitu sebesar 14,71%. PT Wismilak memiliki nilai rasio tertinggi pada tahun 2019 sebesar 31% dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi biaya sehingga perusahaan dapat meningkatkan laba bersihnya. Sedangkan PT Bentul memiliki rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 14,62% karena perusahaan tidak mampu melakukan efisiensi biaya produksi dan biaya investasi sehingga mengalami penurunan laba. Kesimpulan dari hasil analisis, berdasarkan hasil perhitungan rasio profitabilitas yang menunjukkan nilai NPM, ROE, ROA, dan GPM, semua perusahaan baik walaupun kondisi COVID-19, terkecuali PT Bentul Internasional Investama TBK. Nilai tertinggi diperoleh oleh perusahaan PT HM Sempurna TBK.
Keuntungan perusahaan ini mengalami kenaikan terus-menerus dibandingkan industri rokok yang lainnya karena kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan biaya produksi dan perusahaan menciptakan produk baru yang lebih murah dalam menghadapi COVID-19. Kebijakan menciptakan produk baru ini dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan sehingga laba bersih mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis perbandingan industri rokok dengan rata-rata industri, kami menyarankan kepada investor untuk menambahkan atau menanamkan modalnya pada PT HM Sampurna Tbk karena memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dian Utami akan membahas tentang analisis rasio keuangan pada PT HM Sampurna Tbk dengan PT Bentul International Investama Tbk. Berdasarkan perhitungan rasio keuangan di tahun 2019 hingga 2020 tersebut, PT HM Sampurna Tbk lebih baik dalam segi rasio likuiditas, rasio modal dan solvabilitas, imbal hasil atas investasi, kinerja operasi, serta pendayagunaan aset. Keuntungan HM Sampurna mengalami kenaikan secara terus-menerus dibandingkan dengan PT Bentul Investama. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan biaya produksi, serta perusahaan mampu berinovasi dengan menciptakan produk baru yang lebih murah dalam menghadapi COVID-19. Baiklah, yang selanjutnya yaitu implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 pada PT HM Sampurna Tbk. Perusahaan telah melakukan penerapan dini atas PSAK 72 yaitu tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan PSAK 73 tentang sewa secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019. Baiklah, yang pertama yaitu ada PSAK 72. PSAK 72 mensyaratkan grup menganalisa pengakuan pendapatan menggunakan 5 langkah berdasarkan kontrak, di mana pengakuan pendapatan terjadi ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Berdasarkan hasil evaluasi grup, prinsip dasar dari standar baru terkait pengukuran dan saat pengakuan pendapatan telah sesuai dengan model dan praktik bisnis grup. Oleh karena itu, penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi konsolidasian. Yang selanjutnya yaitu ada PSAK 73. PSAK 73 mewajibkan entitas untuk mengakui hak dan kewajiban terkait sewa pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai hak guna aset dan liabilitas sewa. Grup menggunakan metode transisi praktis di mana nilai aset hak guna sama dengan nilai liabilitas sewa dan tidak ada penyesuaian saldo laba awal. Kemudian dalam penerapan PSAK 73, liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada 1 Januari 2019. Suku bunga pinjaman rata-rata tertimbang yang diterapkan pada liabilitas sewa pada 1 Januari 2019 adalah sebesar 6,45%. Pada tanggal 1 Januari 2019, aset hak guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa sebesar 298,2 miliar rupiah, di mana sebagian besar merupakan sewa alat-alat transportasi. Baiklah, jadi kesimpulan dari hasil analisis kelompok kami, PT HM Sampurna cukup menarik untuk ditanamkan modal karena memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dibandingkan dengan PT Bentul International Investama Tbk. Dengan adanya produk baru pada PT HM Sampurna, laba bersih perusahaan mengalami peningkatan, sedangkan pada PT Bentul International Investama Tbk memperoleh laba yang negatif atau mengalami kerugian. Baiklah, sekian presentasi Project Based Learning dari kelompok 12. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.